Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, program studi D3 Teknik Kimia. Saya membuat video ini dikarenakan untuk menyelesaikan ujian komprehensif saya, yang dimana ujian komprehensif ini adalah ujian praktikum secara langsung. Namun, pada situasi seperti ini, berpergian ke kampus itu hal yang tidak memungkinkan karena adanya pandemi COVID-19. Jadi, saya diharuskan untuk membuat video ini. Dan saya mendapat materi yaitu sand filter. Latar belakang. Air merupakan salah satu sumber kehidupan makhluk hidup yang paling utama. Air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia, adalah air bersih. Air bersih biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, digunakan untuk keperluan pertanian, industri, dan lain-lain. Namun, pada kenyataannya, sudah banyak air yang tercemar oleh bahan-bahan berbahaya akibat aktivitas manusia. Sehingga, untuk menggunakan air bersih tersebut, harus melalui beberapa tahap pengolahan sampai benar-benar aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Selain itu, air mempunyai karakteristik fisik dan kimiawi yang sangat mempengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Dalam sistem pengolahan air limbah atau pencemaran pada air, proses filtrasi biasanya merupakan bagian dari pengolahan ketiga atau pengolahan lanjutan dari sedimentasi, koagulasi, dan flokulasi yang biasa disebut dengan tertiary treatment. Filtrasi ini biasanya merupakan pengolahan tahap akhir sebelum hasil dari air ini dialirkan menuju ke bak penampung yang biasa disebut dengan reservoir. Filtrasi adalah suatu proses pemisahan campuran antara padatan dan cairan dengan melewatkannya melalui medium pemisahan. Di samping itu, filtrasi dapat mereduksi kandungan zat padat, kandungan bakteri, menghilangkan warna, rasa, bau, besi, dan mangan. Secara umum, filtrasi dilakukan bila jumlah padatan dalam suspensi relatif kecil dibandingkan zat cairnya. Pemisahan padatan dapat dilakukan dengan menggunakan media yang disebut media filter, yaitu merupakan bahan padat seperti pasir, batu bara, kerikil, dan sebagainya. Bahan baku yang akan digunakan oleh praktikan adalah limbah buatan menggunakan minyak, kapur, dan air, dan lain-lain. Tujuan dari praktikum sand filter ini adalah yang pertama, praktikan dapat mengukur atau menghitung pH, densitas, dan TDS sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, praktikan dapat memahami dan mampu menjelaskan fungsi masing-masing penyusun sand filter. Yang ketiga, praktikan bisa membandingkan efektivitas dua jenis sand filter terhadap kualitas perolehan filtrat. Kita lanjut ke bagian pengertian filtrasi. Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum, di mana pada zat itu tertahan. Pada industri, filtrasi ini meliputi ragam operasi, mulai dari penyaringan sederhana hingga pemisahan yang sangat kompleks. Fluida yang difiltrasi dapat berupa cairan atau gas. Aliran yang lolos dari saringan mungkin saja cairan, padatan, atau keduanya. Suatu saat, justru limbah padatnya lah yang harus dipisahkan dari limbah cair sebelum dibuang. Seringkali, umpan dimodifikasi melalui beberapa pengolahan awal untuk meningkatkan laju filtrasi, misal dengan pemanasan, kristalisasi, atau memasang peralatan tambahan pada penyaringan seperti selulosa atau tanah diatomae. Oleh karena itu, varietas dari material yang harus disaring beragam dan kondisi proses yang berbeda-beda. Banyak jenis penyaring yang telah dikembangkan pada saat ini. Dan ada pula pengertian filtrasi pada buku pelajaran saya, yaitu proses filtrasi bertujuan untuk menahan zat-zat tersuspensi atau suspended matter dalam suatu fluida dengan cara melewatkan fluida tersebut melalui suatu lapisan yang berpori-pori, misalnya pasir, antrasit, karbon, dan sebagainya. Fluida dapat berupa cairan atau gas,
Zat-zat tersuspensi dapat berukuran sangat halus atau kasar, kaku atau kenyal, berbentuk bulat atau sangat tidak beraturan. Produk yang diinginkan dapat berupa filtrat atau padatan. Berdasarkan kecepatan penyaringan, sand filter itu terbagi menjadi dua, yaitu slow sand filter dan rapid sand filter, yang dimana masing-masing jenis sand filter ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama kita bahas adalah slow sand filter. Filtrasi dengan metode slow sand filter merupakan penyaringan partikel yang tidak didahului oleh proses pengolahan kimiawi atau koagulasi. Kecepatan aliran dalam media pasir ini kecil. Karena ukuran media pasir lebih kecil, slow sand filter lebih menyerupai penyaringan air secara alami. Filter lambat atau slow sand filter digunakan untuk menghilangkan kandungan organik dan organisme patogen dari air baku. Filter pasir lambat ini efektif digunakan dengan kekeruhan relatif rendah, yaitu di bawah 50 NTU, tergantung distribusi ukuran partikel pasir, rasio luas permukaan filter terhadap kedalaman dan kecepatan filtrasi. Keuntungan dan kerugian menggunakan slow sand filter yaitu yang pertama, untuk keuntungannya, biaya konstruksi yang lebih murah. Kedua, rancangan dan operasinya sederhana. Yang ketiga, tidak perlu tambahan bahan kimia. Keempat, variasi kualitas air baku tidak mengganggu. 5. Tidak perlu banyak air untuk penyucian karena hanya dilakukan di bagian atas media tanpa backwash. Dan untuk kerugiannya adalah membutuhkan lahan yang besar akibat lambatnya kecepatan proses. Selanjutnya, rapid sand filter. Proses filtrasi dengan cara ini merupakan jenis unit filtrasi yang mampu menghasilkan debit air yang lebih banyak, namun kurang efektif untuk mengatasi bau dan rasa yang ada pada air yang disaring. Debit air yang cepat tersebut menyebabkan lapisan bakteri yang berguna untuk menghilangkan patogen, namun membutuhkan proses desinfeksi yang lebih intensif. Arah aliran airnya dari bawah ke atas. Pada proses ini, umumnya melakukan backwash atau pencucian saringan tanpa membongkar keseluruhan saringan. Untuk proses desinfeksi yang lebih intensif ini, ada dua cara. Yang pertama, biasanya menginjeksikan gas klor pada air baku sebelum masuk ke rapid sand filter. Dan yang kedua, menginjeksikan gas klor atau kaporit ke dalam bak penampung atau biasa disebut reservoir. Dan untuk melakukan backwash itu dapat dilihat ketika penurunan kapasitas produksi, yang kedua peningkatan kehilangan energi, dan yang ketiga penurunan kualitas air terproduksi. Yang dimaksud penurunan kualitas air terproduksi ini adalah air yang dihasilkan dari rapid sand filter ini kekeruhannya itu meningkat ketika dicek menggunakan turbidity meter. Kita masuk ke bagian rangkaian alat. Bisa dilihat pada gambar tersebut, sumber air atau air baku dialirkan menuju bak pengendap atau bak sedimentasi yang di dalamnya terdapat batu kali, dan setelah itu dialirkan lagi menuju sand filter atau penyaringan sebelum dialirkan ke bak penampung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari bak pengendap ini untuk apa. Setelah terjadinya proses flokulasi dan koagulasi, fungsi dari bak pengendap ini adalah untuk memisahkan antara padatan dan cairan, sehingga padatan akan mengendap di bak pengendap dan cairan akan mengalir ke dalam sand filter. Dan dalam cairan itu masih terdapat vlog-vlog yang masih mengambang, sehingga fungsi dari sand filter adalah hal tersebut untuk menyaring vlog-vlog yang masih mengambang pada cairan tersebut, sehingga di dalam bak penampung air sudah menjadi bersih. Dan dapat dilihat juga di dalam sand filter ini terdapat berbagai macam bahan isian seperti ijuk, pasir halus, arang tempurung kelapa, kerikil, dan batu. Dan bisa dilihat arang tempurung kelapa ini bisa diganti dengan antrasit atau arang aktif. Selanjutnya kita masuk ke bagian diagram alir. Bisa dilihat pada gambar tersebut, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan, terus membuat larutan yang akan difiltrasi. Larutan tersebut dengan komposisi air, minyak, HCl, CaCO3, atau kapur. Setelah itu, melakukan
pengecekan sebelum difiltrasi. Yang dicek adalah pH, TDS, volume, dan fisik. Untuk pH bisa menggunakan pH meter atau bisa menggunakan juga kertas pH. TDS bisa menggunakan TDS meter, dan untuk volume dan fisik bisa menggunakan gelas ukur. Setelah itu melakukan proses filtrasi. Jadi air tersebut dialirkan ke dalam filtrasi. Dan setelah itu selanjutnya menunggu hingga filter menetes untuk pertama kali. Ya, setelah filter menetes dilakukan pengecekan. Yang dicek sama seperti sebelumnya, yaitu cek pH, TDS, volume, densitas, dan fisik. Setelah itu membersihkan alat kembali. Dan kenapa ini berbeda dengan rangkaian alat yang seperti gambar sebelumnya? Jadi, untuk praktikum kali ini, saya hanya melakukan proses filtrasi menggunakan sand filter. Untuk tahap proses pembuatan air baku, flokkulasi, koagulasi, dan tahap pengendapan, saya tidak melakukan proses tersebut. Pembahasan. Apa saja yang dibahas? Adanya sand filter dalam proses pengolahan air limbah adalah untuk menyaring kembali padatan-padatan yang masih ikut atau lolos pada tahap sebelumnya, sehingga peran dari sand filter ini sangat dibutuhkan pada proses akhir sebelum air siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Secara garis besar, cara kerjanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi yang telah melalui proses pengendapan akan dimasukkan ke dalam sand filter. Di dalam sand filter ini akan terjadi proses penyaringan secara natural dengan adanya pasir dan kerikil yang telah disusun sedemikian rupa. Filter memiliki beban permukaan yang dimana ketika beban permukaan terlalu kecil, maka aliran output yang dihasilkan menjadi kecil. Dan ketika beban permukaan besar, maka aliran output yang dihasilkan juga besar. Namun, ketika beban permukaan besar, berarti filter tersebut sudah dianggap tidak bagus lagi, karena tidak mampu bekerja secara optimal, sehingga biasanya ketika beban permukaannya itu besar, filter tersebut, output dari filter tersebut biasanya tuh kekeruhannya sangat tinggi, NTU-nya tuh sangat tinggi. Ketika dilihat dari pressure drop, ketika pressure drop besar, maka output yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan ketika pressure drop kecil, maka output yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi, hubungan pressure drop dengan beban permukaan berbanding terbalik. Pressure drop kecil dan beban permukaan yang besar, maka output yang dihasilkan akan semakin besar. Berbanding terbalik, ketika pressure drop besar dan beban permukaan kecil, maka output yang dihasilkan akan semakin kecil. Sehingga, ketika pressure drop besar dan beban permukaan kecil, itu perlu dilakukan proses backwash pada sebuah filter, yang dimana backwash tersebut mampu membuat filter bekerja secara optimal. Dengan adanya backwash, flok-flok yang menempel pada media isian tadi dapat diangkat kembali sehingga terhindar dari yang namanya flogging. Di dalam sand filter sederhana pada praktikum ini terdapat beberapa komponen yang berfungsi sebagai media penyaring yang memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya, ijuk digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar yang dimasukkan ke dalam penyaringan air dan untuk meratakan air. Kedua, pasir halus digunakan untuk menyaring kotoran yang halus dan menahan endapan lumpur agar terhenti pada saat di bagian pasir. Ketiga, arang digunakan sebagai penyerapan partikel yang halus. Selain itu, arang sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa, serta warna yang ada pada air baku. Arang yang digunakan dapat berupa kayu atau batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik, dapat digunakan arang aktif atau antrasit. Selanjutnya, kerikil digunakan sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Terakhir, batu. Sama halnya dengan kerikil, batu berfungsi sebagai bahan yang dapat membantu aerasi. Dan apa itu aerasi? Aerasi adalah mekanisme pencampuran air dengan udara. Tujuan aerasi pada proses ini adalah membantu dalam pemisahan logam-logam yang tak diinginkan seperti besi dan mangan. Jadi, fungsi dari kerikil dan batu ini adalah membantu proses aerasi sehingga
fero dan mangan itu dapat dihilangkan. Jadi air yang siap pakai nanti tidak ada lagi kandungan, bukan tidak ada sih, tapi sangat sedikit kandungan feronya, atau bisa dibilang konsentrasinya sangat kecil sekali, sehingga aman, air tersebut sangat aman untuk digunakan. Kesimpulan dari sin filter ini, sin filter pada umumnya digunakan untuk proses tahap akhir sebelum masuk ke dalam bak penampung atau reservoir. Untuk hasil dari filtrasi tersebut bagus atau tidak ya, dapat dilihat secara fisik dengan pengecekan warna dan bau, dan juga bisa melakukan pengecekan secara lanjut dengan pengecekan pH dan NTU. Dan bisa juga biasanya untuk perusahaan-perusahaan air minum, perusahaan-perusahaan daerah pengolahan air, pengecekan hasil dari air itu biasanya dilakukan dengan membawa sampel ke Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan biasanya juga dilakukan secara berkala, secara sebulan sekali, 3 bulan sekali, dan 6 bulan sekali. Dan setelah itu dapat dilihat apakah hasil dari filtrasi tersebut bagus atau tidaknya. Dan ketika perlunya penggantian media filter tersebut wajib diganti ketika hasil dari filter tersebut sudah tidak bagus lagi. Ketika sudah dilakukan backwash, namun hasilnya tetap tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Terima kasih, semoga ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman bisa berguna, dan mohon maaf bila penyampaian saya masih banyak yang kurang karena saya masih dalam proses pembelajaran. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.